Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas ya. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Kemudian elastisitas juga diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Nah, biasanya para ekonom ini kalau mau mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga dan faktor-faktor lainnya, maka menggunakan konsep elastisitas. Kemudian bentuk-bentuk elastisitas harga. Ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Atau koefisien elastisitas permintaannya kita tulis menjadi ED sama dengan delta Q per delta P dikali P dibagi Q. Nah, delta Q ini apa? Delta Q adalah perubahan jumlah permintaan dan juga delta P adalah perubahan dari harganya. Atau bisa disebut juga ED sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagi persentase perubahan harga. Kemudian, apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Koefisiennya seperti apa? Yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Atau elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Kemudian jenis-jenis elastisitas, yaitu ada elastis, kemudian ada inelastis, kemudian ada inelastis uniter, dan elastis sempurna, dan juga yang terakhir ada inelastis sempurna. Nah, disebut elastis ketika nilai koefisiennya itu lebih besar dari 1. Kemudian disebut dengan inelastis ketika jumlah persentase perubahan barang yang ditawarkan itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga atau nilai koefisiennya itu kurang dari 1. Kemudian disebut inelastis uniter ketika nilai elastisitasnya itu sama dengan 1 dan elastis sempurna itu ketika nilainya tak hingga. Atau yang terakhir disebut juga inelastis sempurna, yaitu ketika nilai elastisitasnya itu sama dengan 0. Bagaimana contoh perhitungannya? Nah, ini ada salah satunya ketika kita mau menghitung soal elastisitas. Masukkan dulu kepada fungsinya, ya. Fungsi E sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Nah, delta Q-nya dapat dari mana? 10 dikurang 7. Kemudian delta P dapat dari 6 dikurang 5, sehingga delta Q sebesar 3 dibagi dengan delta P sama dengan 1, dikali P. P-nya itu adalah P yang pertama, yaitu 5, dan juga Q-nya adalah yang pertama, sebesar 7. 3 dikali 5 sama dengan 15, 1 dikali 7 sama dengan 7, sehingga nilainya 2,1. Nah, nilai koefisien 2,1 berarti lebih besar daripada 1, sehingga dia dikatakan jenis yang elastis. Selanjutnya, baik jenis elastisitas permintaan dan penawaran itu sebenarnya sama ya untuk perhitungannya. Nah, yang berbedanya di mana? Berbedanya hanya dari bentuk kurva-kurvanya saja. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar. Karena di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu permintaan dan penawaran gitu ya. Terus bagaimana harga keseimbangan terbentuk ketika terjadi permintaan dan penawaran. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar. Apa itu pasar ya? Pasar atau sering disebut dengan market didefinisikan sebagai tempat di mana penjual bertemu dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa gitu ya.
Akan tetapi, kita juga tahu gitu kalau di zaman yang modern ini, tempat pembeli itu tidak harus di pasar gitu ya secara nyata. Karena kan sudah ada yang namanya pasar e-commerce gitu ya, atau penjualan yang dilakukan secara online. Nah, itu kan tidak harus bertemu antara penjual maupun pembeli. Nah, barang yang diperjualbelikan melalui pasar tersebut itu merupakan barang dan jasa hasil produksi atau berupa faktor-faktor produksi. Contohnya apa? Contohnya pasar tenaga kerja atau juga pasar modal. Kemudian bagaimana peran pasar dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi. Karena dalam kegiatan proses produksi itu, perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi. Tersedianya di mana? Gitu, tersedianya di pasar, baik itu di pasar input atau pasar output. Nah, kemudian yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang itu nanti ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan juga pembeli, atau ditentukan oleh pertemuan dari permintaan dan penawaran. Nah, maka harga-harga barang yang terbentuk di pasar secara langsung akan menentukan nilai barang. Contohnya, ketika barang yang mahal cenderung memiliki nilai yang tinggi. Ketika harga barang 100.000 per unit, maka akan lebih bernilai tinggi gitu ya, ketimbang barang yang berharga 10.000 per unit. Kemudian ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Nah, pasar ini akan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada pihak konsumen. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah persediaan. Nah, pada saat harga barang di pasar murah, biasanya produsen itu akan terdorong untuk membeli dalam jumlah yang banyak gitu, sehingga akan membentuk sebuah persediaan atau mengestok ya, di stok tuh barang-barangnya. Kemudian melakukan promosi. Nah, karena pasar ini banyak dikunjungi oleh pembeli, maka pasar ini dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan gitu. Bentuk promosinya seperti apa? Biasanya menyebarkan brosur, kemudian menyebarkan juga katalog atau memperlihatkan contoh produknya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, jumlah pembelian itu kalau produsen biasanya akan membeli faktor-faktor produksi ya. Nah, itu ditentukan dari apa? Dari dana yang dimiliki oleh produsen atau uang yang dimiliki oleh produsen. Kemudian nanti akan berpengaruh terhadap penjualannya, karena kalau misalkan ternyata jumlah uang yang dimiliki produsen sedikit, maka barang yang akan dihasilkan itu akan sedikit. Nah, gimana kalau dari pihak konsumen? Nah, konsumen itu akan melakukan pembeliannya itu tergantung dari jumlah pendapatan yang dimilikinya. Kalau semakin tinggi pendapatannya, biasanya mereka akan sering beli ini, beli itu, beli barangnya banyak gitu ya. Itu. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, ada yang namanya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak dan produk yang ditawarkannya juga sejenis. Contohnya apa? Contohnya barang yang dijual itu seperti beras, ada juga gandum, kemudian kentang ataupun batu bara. Nah, sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna ini jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas gitu ya, tetapi pembelinya itu sangat banyak. Nah, barang-barang atau jasa yang terdapat di pasar ini itu heterogen. Nah, kemudian di pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi, ada yang namanya pasar monopoli. Pasar monopoli ini diartikan sebagai pasar yang hanya ada satu penjual, yaitu sebagai penentu harga, karena tidak ada yang menyaingi dan juga barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi atau sebagai barang pengganti gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti Pertamina, yang ini dikelola oleh pemerintah gitu ya. Kemudian PLN, PDAM, atau PT KAI.
Kemudian yang kedua ada yang namanya pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan satu jenis saja gitu. Contohnya itu adalah industri air mineral dan juga industri rokok gitu ya. Dan yang terakhir, pasar monopolistik. Nah, pada pasar monopolistik ini terdapat beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya itu berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya dari produsen sabun. Biasanya kan sabun mereknya saja yang beda-beda. Nah, misalnya kayak ini ada Head & Shoulders atau ada dari Dove. Nah, pokoknya kalau di pasar monopolistik ini yang jenis barangnya itu serupa namun karakteristiknya berbeda. Selain sabun, ada juga sampo atau pasta gigi, dan juga motor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dibaca lagi di bukunya ya, untuk memperluas pengetahuan kalian. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.